anak saya menggelapkan uang perusahaan 1 M, terus uangnya buat judi online. Juga ada gara-gara judi online satu keluarga bunuh diri. Orang istri anggota polisi itu, istri itu anggota polisi juga, membakar suami anggota polisi cuma gara-gara gaji ke-13-nya habis buat main judi online. Halo, assalamualaikum semuanya, sahabat kebenaran. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Amin, selaku host dari acara podcast LBH Yusuf, yang kebetulan hari ini berkenan untuk mendiskusikan bersama senior kita semua, Bang Mirza. Hai. Untuk judul judi online ya. Jadi beberapa waktu inilah ya Bang ya, kita tuh resah lah, banyak ada kasus-kasus, banyak juga berita-berita dari media yang kita dengar, kita lihat bahwa judi online ini benar-benar marak gitu di Indonesia ini ya, bukan dari kalangan masyarakat, dari segala kalangan masyarakat justru. Nah, ada salah satu pepatah hukum atau teori hukum ya dari Gustav Krahbe ya, yang mengatakan bahwa hukum itu terdapat 3 unsur dalam hukum. Yang pertama kepastian, yang kedua keadilan, yang ketiga kemanfaatan. Nah, di sini kita masukin lah Bang ya, maksudnya dari teori ini. Berarti kan ada kepastian, berarti dari judi online ini pun harus ada regulasi yang mantap gitu lah Bang, untuk mengatur segala macamnya. Habis itu ada keadilan ya kan, ada keadilan untuk masyarakatnya, dari yang mengikuti judi online maupun yang jadi bandar-bandarnya gitu ya kan. Habis itu ada juga kemanfaatan, apakah judi online ini ada manfaatnya atau enggak. Nah, justru hari ini saya pengen tanya pengalaman Abang, pandangan Abang terkait hal ini Bang. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama kali Bang ya. Boleh. Pertanyaan pertama itu Bang, dari pengalaman-pengalaman kasus yang ada ini Bang, ada nggak sih Bang, maksudnya subjek itu atau orang itu yang sampai terdampak ke keluarganya, sampai terdampak ke interpersonal yang lain, hubungan orangnya dengan orang lain, segala macam itu terganggu gitu Bang, dari pengalaman Abang? Ya, terima kasih sebelumnya ya. Perkenalan dulu, nama saya Mirza Zulkarnain, selaku Direktur LBH Yusuf ya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari host kita, dari Muhammad Amin. Ya, judi online itu bagi kita yang sekarang ini lagi viral ya. Karena apa? Bahaya sekali judi online itu ya. Baik dari hubungan keluarga, hubungan relationship sama orang lain, maupun hubungan pribadi kita sendiri ya. Karena belum lama ini kan ada tuh seorang istri anggota polisi, itu istrinya itu anggota polisi juga, membakar suami anggota polisi cuma gara-gara gaji ke-13-nya habis buat main judi online. Nah, itu efek yang luar biasa tuh kan. Efek luar biasa. Polisi udah tahu sebagai salah satu penegak hukum bahwa judi itu dilarang dalam KUHP pasal 303 ya. Di dalam agama pun juga dilarang. Karena apa? Judi itu bagian daripada goror ya, bagian daripada teka-teki lah, yang bisa banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Nah, ada kejadian juga, ada orang di LB, ada salah satu keluarga korban lah, keluarga korban dari judi online datang ke LBH. Ya, saya tanya, kenapa anaknya Pak? Ini Pak, anak saya menggelapkan uang perusahaan 1 M, terus uangnya buat judi online. Nah, itu suatu hal yang buruk lah ya. Dan banyak juga fakta ya, banyak berita korban judi online itu udah banyak ya, termasuk di kalangan sekitar saya pribadi pun ya, termasuk kalangan usaha teman-teman saya. Akhirnya usaha jual beli mobilnya bangkrut tuh ya, karena dia saking enaknya main judi online sampai habis 5 miliar ya. Belum juga ada gara-gara judi online satu keluarga bunuh diri. Baru 2-3 hari yang lalu di salah satu pemberitaan ada satu keluarga bunuh diri gara-gara apa? Gara-gara nggak bisa bayar hutang akibat main judi online. Makanya nih, seharusnya dari awal ketika
judi online itu apa yang namanya depo atau slot itu ada di internet ya. Seharusnya dari awal tuh Menkominfo nih ya, selaku kementerian yang bertanggung jawab nih, ya Pak Amin ya, yang bertanggung jawab atas konten-konten yang bagi saya menyesatkan masyarakat, yang merugikan masyarakat, harus langsung selektif, nggak harus terjadi korban terlebih dahulu, baru ditindak, ya. Setelah kan ini kan baru viral nih, setelah ada anggota polisi yang dibakar oleh istrinya, ya. Padahal pada kenyataannya ada data yang saya punyain, kurang lebih 1.000 orang anggota dewan DPRD dari tingkat pusat sampai provinsi kabupaten, ada 1.000 orang terlibat judi online. Anggota polisi pun juga mungkin ada, ya. Jadi bagi kita itu dengan adanya judi online itu sangat merusak kaidah masyarakat lah, ya. Jadi hilangnya kepercayaan dalam keluarga, ribut-ribut antar suami sama istri, ya. Di kantor akhirnya banyak yang melakukan penggelapan karena penasaran dan judi online. Memang benar sih, kalau kita beruntung, ya, bisa beli Pajero. Tapi itu emang apa? Emang trapping lah. Trapping dari para situs itu, para bandar situs, ya. Untuk biar orang tuh tertarik, ya, tertarik untuk selalu ngisi slot, ngisi depo, bahasa gitu. Ngisi slot, top up depo, top up slot, ya. Itu banyak-banyak mungkin sampai ada di Padang pun nenek-nenek main judi online, makan uang cucunya segala macam. Buat apa? Buat ngisi slot atau depo doang. Dapat untung enggak, yang ada sampai bunuh diri. Itu aja. Nah, lanjut Bang Mirza. Berarti kan gini Bang Mirza, yang dilihat sama saya juga nih, saya pernah ngeliat tuh ada iklan judi online Bang Mirza di maksudnya di internet lah. Yeah. Kita buka internet di salah satu website yang kita buka tuh tiba-tiba ada iklan judi online. Nah, berarti menurut Bang Mirza, Menkominfo ini harusnya punya rules untuk mengatur itu ya, punya kapasitas untuk mengatur itu ya. Ya, kan memang tugas Menkominfo, nggak usah judi online. Situs video porno pun seharusnya Menkominfo itu lebih aktif, ya. Karena banyak apa nih sekarang judi online nih. Mohon maaf aja. Ada iklan bola, ada di handphone pun ada judi online, ya. Endorse artis yang kelas-kelas grade C buat mempopulerkan judi online. Makanya tugas Menkominfo itu harusnya lebih tegas, termasuk khusus kepolisian. Kan ada divisi cybercrime, itu termasuk kejahatan cyber. Tapi kenapa nggak berperan aktif kan? Masih banyak tuh selain judi online juga masih beredar segala macam kan. Jadi justru buat apa nih adanya Menkominfo untuk untuk memfilter konten-konten yang bermanfaat. Ada yang cybercrime di Mabes Polri, tiap Polda ada, tapi dia nggak bisa mendeteksi judi online tersebut. Ada apa kan? Makanya yang saya pertanyaan, kenapa dan ada apa? Kenapa para penegak hukum dan aparatur negara tidak ada tindakan tegas, ya, dan tidak ada rule yang lebih dalam, lebih terperinci mengenai judi online tersebut. Seharusnya dibilang, emang 303 udah ada di KUHP, tapi itu bentuknya fisik, ya, judi fisik lah. Nah ini kan judi online ini belum ada nih. Makanya saya bilang harus ada ketentuan yang mengatur secara rigid dan terperinci apa sih judi online itu, jenisnya apa aja gitu, segala macam. Kan belum ada selama ini kan. Baru kita berdasarkan pasal konvensional 303 KUHP doang. Nah, kalau sebenarnya dengan dasar pasal tersebut udah bisa. Ya 303, tapi kan ternyata kan hampir nggak pernah ada. Justru pemerintah lebih enak cuma nangkapin bandar-bandar judi yang kecil-kecil segala macam. Polisi cuma menangkapin yang kecil-kecil, sedangkan bandar judi yang besar-besar hampir nggak pernah ada beritanya lagi sekarang. Itu aja sih. Sama ini si Bang, ada jadi kan dinamika permainan judi ini udah merambatnya bukan dari kalangan kelas bawah aja, masyarakat kelas bawah. Ini sampai kelas atas, kelas tengah, semuanya itu terambat gitu. Ada yang masih baru ngerintis usaha, baru dipercaya orang, udah pakai uangnya buat judi. Habis itu dia menyesal gitu kan, ditagi-tagi lah begini. Ada yang udah sukses jadi DPR, main judi juga. Ada yang masih kebutuhan sembakonya belum terpenuhi, masih kebutuhan pokoknya. Dari gula, kopi, main judi juga, dana habis juga, sampai pinjam online lah, pinjol. Nah, ini Bang Mirza bagaimana melihat dinamika ini? Semua kalangan masyarakat kita rata-rata, maksudnya dari semua kalangan ini ada gitu loh, terkena dampak judi online ini. Ya bagi saya itu sangat meresahkan masyarakat lah, ya. Bagi saya sangat meresahkan masyarakat. Seharusnya uang itu buat menafkahi keluarganya, ya, membelikan sembako buat keluarganya, ya. Kan lumayan tuh, uang 100.000 itu
Bisa jadi buat apa, kita punya datanya nih ya. Punya datanya uang 100.000 itu bisa jadi apa dalam sembako nih. Bisa saya bacain ya uang 100.000 buat apa aja. Boleh. Ya. Biar apa? Biar masyarakat tolong kita bersama-sama melek lah ya. Karena apa nih? Kalau kita dengan uang 100.000 itu ya, minimal kita bisa beli 7,4 kg beras medium ya, atau 3,3 kg telur ayam ras ya, atau 2,6 kilo ayam ras ya, atau 0,7 kg, atau banyak lebih bermanfaat daripada judi ya. Bisa juga di mix kan, beras berapa kilo, ayam berapa kilo, telur berapa kilo, itu lebih bermanfaat daripada kita cuma main slot. Akhirnya kalau menang, kalau kalah kita penasaran bagaimana cara bisa mengembalikan uang itu atau mendapatkan keuntungan. Akhirnya apa? Kita bisa ambil uang tabungan kita, bisa juga pinjaman online di situ. Itu sama masyarakat. Maka inilah bagi kita tugas Menkominfo ini ya, harus tegas dari sekarang ya. Jangan pernah main-main dengan judi online. Itu aja, karena efeknya itu dari kelas bawah, dari ibaratnya tukang beca ya, atau tukang sapu sampai dan anggota dewan pun, sampai penegak hukum pun juga udah ibaratnya udah banyak kecanduan, jadi parasit dalam masyarakat. Itu maksudnya untuk penegak hukum pun juga Menkominfo juga punya kapasitas untuk mengatur itu, Bang? Ya harus. Karena apa? Buat apa ada tujuan Menkominfo? Berarti perlu ada aturan yang jelas, konkret gitu, Bang ya, untuk mengatur dari judi online ini ya. Oh iya, harus itu. Dan maksudnya, Bang, kalau misalnya edukasinya berarti tadi kan kalau yang itu kan maksudnya untuk masyarakat yang kelas bawah ya. Untuk beli sembako, maksudnya lebih banyak. Nah, banyak juga nih, Bang, yang orang yang maksudnya udah bisa dibilang bijak lah. Orang yang udah punya ilmu pengetahuan. Menurut Abang kenapa tuh dia tuh bisa sampai terkena juga dampak judi online? Kayak contoh anggota dewan kita. Kan itu kan contoh orang bijak di Indonesia ya, salah satunya kan anggota dewan kan, mewakili masyarakat banyak dan lain-lain. Bagaimana, Bang? Ya awalnya pasti mereka penasaran. Ya. Banyak orang menyangka ya, judi itu sarana instan untuk mencapai sebuah kekayaan ya. Banyak orang menyangka ya, judi itu sarana instan untuk mencapai kekayaan ya. Tapi itu salah besar ya. Judi itu justru sarana instan untuk mencapai kemiskinan ya. Mungkin ya, dari 1.000 orang yang main judi ya, cuma nggak nyampe 1% yang berhasil ya. 99% justru banyak yang mengalami kerugian ya. Awalnya penasaran dia kan, apa sih enaknya. Nah, biasanya ini di aplikasi judi online ya, mereka dibuat puas dulu tuh, taruh depo 100, 200 ya, dikasih menang-menang dulu lah bahasanya. Saya juga nggak tahu sistem aplikasi itu seperti apa, bagaimana cara menangnya. Saya juga pernah coba sih, jujur aja. Pengen tahu kayak gimana sih isinya. Dan banyak tuh judi, tinggal buka Google aja, situs judi online, itu ada semua di Google ya. Nah itu, mereka itu awalnya penasaran. Akhirnya karena udah penasaran, udah menang, akhirnya mereka tahu top up, naikin lagi saldonya, naikin lagi deponya, slotnya. Saking penasarannya itu kan, akhirnya begitu sampai titik tertentu dia kalah besar. Begitu kalah besaran, dia harus berpikir kan, wah, gue udah nipu 50 juta, kalah nih, gimana cara balikinnya, gimana mau ngomong sama keluarga. Nah, akhirnya dia coba masang lagi, akhirnya ikutlah tuh siklus itu, kayak ibaratnya skema Ponzi lah ya. Akhirnya ikut, akhirnya sampai dia habis total, akhirnya rugi total semuanya. Karena apa? Ya sifat judi kan udah tahu kan, yang enak-enak itu selalu diharamkan. Ya itu, dibikin enak dulu, ya, bikin terlena dulu, udah terlena baru dihajar kekalahan. Akhirnya penasaran terus-menerus. Berarti judi ini benar-benar ngebuat susah ya. Susah. Dari yang maksudnya masyarakat yang kelas bawah, kelas menengah sampai kelas atas pun bisa merasakan gitu, Bang. Betul. Susahnya gitu ya. Oh, minum dulu, Bang. Oke, berarti kesimpulannya, Bang, kalau misalnya kita pengen akhiri podcast ini, Bang ya, berarti perlu dari pemerintah pertama untuk meregulasi, Bang ya, dari masyarakat yang
umum, masyarakat dan penegak hukum, pejabat-pejabat, semua itu ya dipandang sama dalam hukum kan. Mereka melakukan judi ya maksudnya bisa mendapatkan kerugian yang banyak. Jadi perlu ada hukum yang mengatur untuk mencegah Bang ya, untuk Betul. mencegah adanya korban-korban, Betul. kerugian dan lain. Yang untung kan cuma bandar Bang, ya kan? Betul. Dan perlu juga berarti ada, tadi Abang sampaikan juga ada penangkapan untuk bandar-bandar yang besar gitu, Iya. Bang. Bandar-bandar yang benar-benar untung. Iya. Mungkin ada juga mungkin di money laundry atau gimana Bisa mungkin Bang, jadi, ya ya. kan ada praktek pencucian uangnya dan lain. Saya maksudnya belum pahami dalam untuk itu Bang ya. Cuman kan bisa jadi ada hal itu juga. Terus berarti habis itu perlu ada aturan yang konkret, jelas gitu untuk mengatur. Habis itu perlu juga berarti Bang ada edukasi mungkin Bang ya. Oh iya, perlu itu. Iya. Bahwa korban-korban judi ini benar-benar mengenaskan gitu kan. Benar-benar pahit gitu rasanya kan untuk hidup dalam menjadi korban judi gitu, harus bayar utang, yang untung hanya bandar. Habis itu hidup dalam ilusi-ilusi yang nggak pasti, ya kan? Habis itu ya pokoknya dibohongi lah sama judi ini kan, berarti begitu kan? Berarti perlu ada hukum yang pasti, hukum yang konkret dari pemerintah untuk mengatur. Habis itu perlu juga ada edukasi untuk masyarakat dari kelas bawah maupun sampai kelas paling tinggi. Ini karena kita udah merambatnya kemana-mana Bang, jadi perlu benar-benar dikasih tahu ya kan, pahitnya itu bagaimana, mungkin kebenaran itu Bang, karena kita mencari kebenaran dalam hidup ini Bang ya. Betul. Ya kan, jadi kita harus sampaikan kebenaran tuh bagaimana faktanya, seperti contoh tadi Abang yang kasih istri bakar polisi Bang ya, bakar polisi tuh ya, bakar polisi. Nah itu mungkin kan juga karena kekesalan mungkin Bang, kebutuhan yang dipakai tidak sesuai pada porsinya, malah dialihkan ke judi dan lain-lain. Berarti begitu Bang ya, berarti perlu ada aturan hukum yang pasti. Habis itu perlu adanya edukasi ke masyarakat dari semua golongan. Penegak hukum, pejabat, masyarakat umum, kelas bawah, kelas menengah, kelas atas, semuanya harus mendapatkan poin dari apa yang edukasi yang diberikan oleh pemerintah itu Bang ya. Ya. Saya cuma menyampaikan ya, biar pemerintah itu lebih aktif lah ya. Pemerintah itu baik Kemenkominfo ya, para penegak hukum, baik polisi ya, para pengacara atau lembaga-lembaga lain seperti guru, sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga perlindungan anak dan perempuan lah, untuk lebih aktif lah ya. Karena apa? Lebih aktif mensosialisasikan bahaya judi online itu apa ya. Karena apa? Ketika orang tahu itu bahayanya apa, pasti orang akan menghindari ya. Karena selama ini pemerintah ya terkesan membiarkan ya. Kemenkominfo tidak menjalankan sesuai fungsinya ya. Pihak cybercrime pun tidak menjalankan sesuai fungsinya ya. Harusnya secanggih cybercrime atau Kemenkominfo yang punya alat ya, dia bisa memfilter atau mendeteksi ya apa-apa aja yang dilarang ya. Tinggal blok ya. Ini saya akan kasih tahu nih ya. Ada, kalau nggak salah ada 7 bahaya ya mengenai judi online ya. Pertama, mengenai kerugian finansial ya. Kenapa? Karena orang yang judi online itu akan kecanduan ya, pasti akan merugikan secara finansial ya. Nggak ada tuh orang judi online itu malah bertambah. Yang tadi saya bilang, mungkin dari 1000 orang itu cuma 1% yang untung. 99%-nya itu pasti mengalami kerugian finansial sampai hartanya habis, tabungan habis, sampai akhirnya pun cerai atau jelek-jelek sampai bunuh diri ya. Kedua, merusak kesehatan mental. Yang tadi saya bilang, kesehatan mental akan terganggu ya. Dengan kita banyak hutang, dengan kita kalah mulu banyak hutang, akhirnya mental kita terganggu. Akhirnya apa terjadi? Ya, yang itu bunuh diri ya. Istri bakar suami, segala macam. Ada juga yang istri bercerai sama suami karena istrinya habis, mental terganggu karena suami judi online ya. Kesehatan fisik jelas. Karena apa? Namanya kita main depo nih, main slotnya, pasti kita kurang tidur ya. Kurang tidur makanya otomatis kan jadi fisik terganggu, jadi stres, akhirnya jadi marah-marah, segala macam, nggak fokus terhadap pekerjaan, segala macam, kelelahan, segala macam lah. Dari mengenai fisik pun akibat mudarat, akibat buruk dari judi online pasti kena.
Yang keempat, mengenai hubungan pribadi terganggu. Yang tadi saya bilang kan, karena kita ini jadi sifatnya introvert dan kita berjudi online, kita introvert, tertutup tuh. Asik main nepo, main slot, tanpa memperhatikan keluarga kita, tanpa memperhatikan kerjaan kita, tanpa memperhatikan teman-teman kita. Akhirnya apa? Kehidupan pribadi kita terganggu. Nggak ada nikmat-nikmatnya lah. Karena apa? Fokusnya ke judi terus. Akhirnya untuk kehidupan pribadi terganggu, yang pasti fokus paling efeknya cerai atau di PHK karena pribadi kita terganggu. Yang kelima, ya pasti masalah hukum, ya. Seandainya ya pihak kepolisian atau Kemenkominfo ya bertindak tegas ya terhadap judi online, tidak mungkin semakin banyak korban-korban yang terjadi ya. Saya minta ya, saya mohon kepada pemerintah melalui para aparatur penegak hukum dan Kemenkominfo harus bertindak tegas. Agar apa? Biar masyarakat kita terlindungi dari akibat buruk judi online. Yang selain masalah hukum pasti kan terjadi kriminalitas ya. Orang akhirnya semakin banyak melakukan kejahatan. Buat apa? Buat main slot, jambret ya, penipuan, pencurian ya. Buat apa? Buat judi online. Buat mereka main slot. Kenapa? Bahasa mereka itu untuk mencapai instan kayaknya. Padahal judi online itu bukan mencapai kekayaan instan, tapi mencapai kebangkrutan yang instan atau kemiskinan yang instan. Yang terakhir udah pasti resiko keamanan data kita. Keamanan data kita pribadi bisa diambil sama orang-orang yang bertanggung jawab. Kan baru kemarin itu terjadi tuh 1 minggu terakhir kan. Bank Data Nasional ya, PDN kalau salah ya, mengalami gangguan itu server kan. Ya kok bisa terjadi? Sekelas negara aja bisa dijebol. Apalagi kita pribadi-pribadi itu. Karena apa ya? Karena banyak sekarang nih mau pinjol nggak perlu verifikasi kemana, tiba-tiba minta data langsung nyeret. Mau judi online kan juga isi tuh nama email atau nomor handphone kan. Nah semua kan udah disinkronisasi lewat NIK tuh. Makanya di situ 7 bahaya itu yang harus kita sosialisasikan kepada masyarakat. Jadi biar nggak terjadi korban-korban judi online yang lain. Dan ini maksudnya real bang ya, maksudnya korban judi online yang kita abang lihat juga dari pengalaman itu benar-benar merasakan hal itu bang ya. Benar. Dan penyesalan pasti datangnya di akhir bang ya, bukan maksudnya nggak mungkin di awal ya kan. Maksudnya dia juga nggak mungkin ngerti itu, dengerin itu juga, tapi nggak mewaspadai gitu nggak mencegah. Jadi dia akhirnya sampai juga ke posisi itu dan benar-benar itu dialami gitu. Ya karena yang tadi saya bilang, pemerintah dan masyarakat yang lain ya, stakeholder dalam negara Indonesia kurang sosialisasi mengenai bahaya judi online ya. Kalau mereka berperan aktif, tegas dalam sosialisasi judi online, dalam penegakan hukumnya pun aktif, nggak bakal terjadi nih korban-korban sebanyak ini. Kebayang nggak ribuan anggota dewan dari tingkat kota sampai nasional, dan kebayang nggak mereka yang tadi bilang orang pintar, orang punya harta, orang yang bijak, tapi masih mencoba judi online. Kebayang belum yang di bawah-bawah, tukang ojek, anggota polisi, mahasiswa, pelajar. Mungkin ada beberapa pengacara yang judi online, kita juga nggak tahu kan. Semua kalangan betul. kecanduan judi online itu aja. Betul. Makanya itulah pemerintah harus aktif dalam sosialisasi mengenai bahaya judi online. Ya. Soalnya kan kita ngeliat juga bang, ini kan kayak saya pernah lihat teman saya juga bang main judi online itu kayak games gitu bang. Iya kayak games ya. Tapi ngabisinnya bisa 50 juta. Ya itu. 100 juta. Itu kan maksudnya serius gitu kalau misalnya sampai habis material segitu kan maksudnya. Serius, apalagi sampai ada miliar-miliar. Ini teman saya di Palembang 5M tuh showroom sampai habis. Istri saya marah-marah. 5M habis showroomnya jadi gembel. Saya lagi makan di Palembang waktu itu, lagi makan sop butut sama soto kaki, istri marah-marah, ini bang, ini harus diingetin nih, showroom jadi habis gara-gara main judi online. Bayang nggak tuh? Yang untung bandar-bandar besar. Yang untung bandar-bandar besar. Karena peredaran itu ratusan triliun sehari dalam judi online itu. Kebayang nggak? Seandainya dipakai buat pertumbuhan ekonomi yang lain selain berjudi online, ratusan triliun sehari. Bukan miliar lagi, triliunan sehari dipakai buat judi online doang. Oke kalau gitu bang. Jadi saya kira mungkin kita akhiri dulu pembahasan kita kali ini bang untuk judi online, karena sahabat kebenaran bahwa obrolan kita ini diharapkan menjadi sebuah pengingat ya bang ya, atau sebuah
nasihat lah untuk diri sendiri, khususnya buat saya sendiri, khususnya buat mungkin Bang Mirza juga Ya, ya, buat masyarakat juga. buat masyarakat juga pastinya yang lebih luas, bahwa judi online ini benar-benar meresahkan ya dan negatif ya. Jadi dampaknya negatif untuk diri, untuk keluarga, untuk hubungan interpersonal kita dan lain-lain. Semuanya kita merasakan dampak negatifnya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus mencegah diri kita dari hal-hal yang negatif, dan kita harus berusaha untuk menjadi lebih positif dalam hidup. Ya, salah satunya adalah caranya untuk mencegah diri untuk ketergantungan dengan judi online. Oke, sahabat kebenaran, untuk podcast hari ini kita akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.